Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Neng Nok Channel. Hari ini Neng Channel akan membahas kasus Vina. Tetap ya, Pak Reza Indragiri datang ke rumahnya keluarganya Vina. Yuk cekidot, kita tonton bareng-bareng. Jadi Linda ini siapa, sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, keluarga nggak tahu? Nggak tahu. Okay. Tahu ya semenjak ditelepon sama abangnya, rumahnya pun tahunya semenjak ditelepon sama abang. Kembali ke yang saya tanya tadi nih Mbak, mari kita kembali ke tahun 2016. Jadi bukan yang sekarang nih, bukan setelah film nih. Saya mengajak Mbak dan keluarga ke tahun 2016. Ketika menerima kabar bahwa Vina sudah tidak ada, Vina dan Eki sudah tidak ada, yang keluarga pahami almarhumah ini meninggal karena apa? Pertama kali ketika mendengar itu, meninggal karena apa? Jadi awal mulai itu kan ada yang datang, Pak. Siapa? Saya kurang tahu yang datang siapa, karena saya posisinya waktu itu di rumah tante. Yang tahu siapa? Yang paman meninggal itu. Jadi malam itu udah ada paman yang meninggal. Yang tahu siapa? Yang tahu ada orang datang itu? Yang Abah ya, Pak. Oh, Pak. Ngasih tahu bahwa... Boleh saya bicara dengan Boleh. kakeknya Vina. Datang, terus kita lagi sibuk. Siapa itu Pak yang datang Pak? Nggak tahu, namanya siapa saya nggak tahu. Saya nggak memikirkan ke dia karena kita lagi sibuk sendiri. Ya. Jadi cuma dia ngasih tahu. Tapi dia tahu Mailda itu kabar. Bah, Vina kecelakaan tunggal di Batang Talun. Warga sini bukan Pak? Bapak pernah ketemu orang itu belum sebelumnya? Belum pernah ketemu. Jadi bisa nggak kalau saya bilang ini bukan orang warga sini atau orang warga sini juga sebetulnya? Karena kenal Bapak kan itu. Bukan orang warga sini. Pasti bukan orang warga sini. Ada orang dari luar yang datang ke sini bilang ke Bapak, manggil Bah, ini Vina udah nggak ada karena kecelakaan. Oke. Pakai kata tunggal, bukan Ya. cuma bilang kecelakaan gitu. Kata tunggal pakainya. Sendiri atau berdua atau berapa orang yang datang Pak? Sendiri. Pakai baju tertentu? Sendiri. Pakai baju tertentu, seragam kah itu bukan atau baju biasa? Pakai baju biasa. Biasa. Oke. Jadi pertama kali keluarga taunya bahwa almarhumah meninggal akibat kecelakaan. Oke. Pertanyaan saya berikutnya nih, Mbak. Tiba-tiba kan jadi pembunuhan. Ya, Betul ya? betul. Mbak atau keluarga tahu dari siapa bahwa ini pembunuhan? Saya tiga harinya saya ngambil HP adik saya di Kapolsek Talun. Itu HP itu posisinya masih utuh, masih benar. Masih utuh? Nggak retak, Ya. nggak rusak gitu, Ya, enggak. ya. Dia masih jalan HP itu. Oke, masih berfungsi. Terus saya berpikirnya gini, kok kecelakaan tunggal sampai hebat, Ya. tapi HP nggak kenapa-kenapa. Harusnya kan dia kalau jatuh terus pecah atau gimana kan harusnya. Ya, ya. Tapi kok ini enggak. Dari situ saya mulai bertanya-tanya. Itu Mbak datang sendiri ke sana sendirian? Saya kakek bapak. Oke. Lalu mulai berpikir, kok katanya kecelakaan, Ya. tapi utuh Tapi handphonenya. utuh HP-nya. Lalu dugaannya apa? Terus saya tanya lagi kan, kalau motornya si Eki di mana Pak? Saya bukalah si motor tuh, kan. Motornya pun nggak pecah, nggak apa. Waktu Mbak dan keluarga ke Polsek Talun, Ya. di sana ketemu siapa? Saya lupa ya namanya. Jadi di situ ada polisi yang lagi duduk di meja 2 orang. Saya bilang, Pak, saya perwakilan dari keluarga almarhumah Vina. Saya kakaknya, saya mau ngambil HP korban. Itu polisi nyediain HP itu 3 apa 4 saya lupa itu. Yang mana? Oh ini yang ini. Baik. Ini yang lainnya siapa? Saya nggak tahu. Jadi pada saat kedatangan ke Polsek itu sudah mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Iya. Pertanyaan saya berikutnya nih Mbak. Mulai kapan Mbak dapat info, berarti diucapkan orang atau ditunjukkan surat oleh orang bahwa ini adalah pembunuhan? Saya nggak ditunjukkan surat atau enggak Tapi ya? diucapkan Ya, melalui telepon oleh bapaknya Eki. bapaknya Eki. Ya. Kapan itu? Masih ingat nggak? Maksud saya, ya katakanlah almarhumah berpulang hari ini, Iya. terus dikontak oleh Jadi saya tuh Pak 3 Rudiana. hari ngambil HP ya. Ya. Terusnya kan malamnya si temennya itu yang kemasukan. Sudah. Pada hari yang sama temennya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam 1 Siapa namanya? malam. Linda ya?
Linda. Ya. Jadi tapi- pada hari itu Linda kerasukan. itu Nah, jam hari 1 itu malam. pasti dulu tuh kapan sejak kematian itu? Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di 27 Agustus dimakamkan kan 2016. Ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28 3 hari 30 atau 31 lah. Oh, beberapa hari Ya, kemudian. setelah dimakamkan itu kan 3 harinya Iya. tuh. Berarti saya mundur dulu boleh ya? Tentang temannya ini namanya siapa tadi? Yang Linda. kemasukan Linda. Linda. Linda pernah ke sini? Kalau saya bilang dia pernah kesini atau enggak, saya juga lupa Pak. Cuman Berarti sebelum kejadian itu, ada temennya almarhumah adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. di situ Ya, nggak mau turun maksudnya. enggak. Cuman saya sepintas itu lihat badannya memang kecil seperti Itu Linda ya. itu Linda. Ya saya tidak tahu karena dia posisinya nunduk, tapi badannya itu sama kecil. Nah, pertanyaan saya begini. Selama almarhumah masih ada, Linda ini teman akrabnya bukan? Saya nggak tahu, Nggak tahu juga. Oke. Karena kan yang saya bilang dia tertutup semenjak SMA itu dia tertutup Pak. Hmm. Jadi Linda ini siapa? Sekolahnya di mana? Tinggalnya Nggak di tahu. mana? Keluarga nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tahu ya semenjak ditelepon sama abangnya, rumahnya pun tahunya semenjak ditelepon sama Nah. abangnya. Kembali ke yang saya tanya tadi nih Mbak. Maaf ya, kata pembunuhan itu berarti Mbak dan keluarga dapat pertama dari Baru dia. Pak Rudiana. Ya. Terus siapa lagi orang yang pernah mengatakan atau mengucapkan kata Iya sih. pembunuhan itu? Nggak ada. Hanya Pak Rudiana. Oke. Yang berikutnya boleh nggak ya saya tanya? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Kan almarhumah ini dikabarkan jadi korban pembunuhan dan korban kekerasan seksual ya. Kalau kata maaf betul nih, kata kekerasan seksual atau sejenisnya itu pertama kali Mbak dengar dari siapa? Di pengadilan. Sebelum di pengadilan nggak ada yang memberitahu bahwa Nggak ada. almarhumah Nggak ada. jadi korban perkosaan. Nggak ada. Di pengadilan Di pengadilan. Setelah hasil visum. siapa yang mengucapkan itu, masih ingat nggak? Di pengadilan Siapa ya? Saya kurang ingat. Tapi di pengadilan. orang duduk di depan atau duduk di samping atau Sepertinya yang di samping. samping kanan atau samping kiri? Kanan kiri. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nggak ingat sih, saya nggak ingat betul. Cuman, Artinya kata itu baru berarti keluarga baru tahu ya, tentang maaf perkosaan itu adalah saat di persidangan. ya. Jadi kalau keluarga tahu saat Dari kesimpulannya bahwa kronologi pertama awal gitu kejadiannya tuh memang dinyatakan kecelakaan tunggal gitu. Setelah dapat telepon dari Pak Rudiana dinyatakan pembunuhan. Menurut kalian komen-komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.